Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam berjumpa kembali dengan saya Sagi Tigede. Terlepas dari kehebatan Timnas Indonesia saat ini adalah tidak terlepas dari kinerja yang luar biasa baik antara Sintayong dan Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Karena bahwa Timnas Indonesia akan kedatangan 7 pemain naturalisasi lagi, yaitu menjelang pra Piala Dunia antara Indonesia melawan Irak dan Indonesia melawan Filipina yang akan dilaksanakan di bulan Juni di tahun 2024. Oleh karena itu, sebelum perhelatan Indonesia melawan Irak itu akan datang beberapa pemain naturalisasi lagi datang ke Indonesia atau yang masuk ke skuad Timnas Indonesia. Nah, dan itu ada 7 pemain. Pemain itu pemain yang mempunyai grade A di kompetisi Liga Belanda. Kenapa Indonesia begitu mudah mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Belanda? Tidak terlepas dari keterkaitannya Indonesia waktu itu dikuasai oleh Belanda sampai 350 tahun. Oleh karena itu terjadilah antara perselisihan perkawinan yang mengakibatkan menjadi banyak keturunan Indonesia dan Belanda, dan sekarang ini mempunyai anak cucu, dan anak cucu mereka itu menjadi pemain-pemain hebat di negeri Belanda, otomatis mempunyai darah Indonesia juga, dan akhirnya mereka para pemain itu mencintai Indonesia dan mereka mau dinaturalisasi atau kepindah kewargaan negara ke Indonesia. Oleh karena itu mari kita simak siapa saja pemain-pemain yang akan dinaturalisasi lagi. Pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024. Nomor 1 penakluk Lionel Messi. 7 pemain keturunan tambahan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024 akan diulas Okezon. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini. Ia mengatakan Timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni tahun 2024. Hal itu berarti, pemain-pemain ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Sintayong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Pemain yang sangat luar biasa bagus, yaitu 28 Maret tahun 2023. Lantas, kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi warga negara Indonesia? Dan bulan Juni ke depan Indonesia sudah kedatangan 7 pemain yang sangat luar biasa lagi, yaitu yang bermain di keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni tahun 2024. 7. Jens Raven, FC Dordrecht U21, masih berusia 18 tahun, tenaga penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven, dapat digunakan untuk jangka panjang. Ketika berada di Belanda, Sintayong menyaksikan langsung aksi Jens Raven saat FC Dordrecht U21 bersua klub Rafael Struijk, ADO Den Haag U21. 6. Ole Romeni, FC Utrecht. PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romeni melalui sang ketua umum, Erick Thohir. Meski pendekatan ini belum diiyakan oleh Romeni, ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI, sebab peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026. 5. Hairori Edewal, Crystal Palace. Menurut informasi yang disampaikan anggota Komdis PSSI, Hassani Abdul Ghani, Hairori Edewal tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini tentunya membahagiakan,
Sebab, Hairori Edewal bukanlah pesepak bola cadangan. Sebelum menjadi personel Crystal Palace, Hairori Edewal merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam. Kehadiran Hairori Edewal dapat menguatkan lini tengah skuad Garuda. Miss Hilges, FC Twente. Miss Hilges diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI sejak dulu. Ia merupakan pemain pertama yang diplot Sintayong untuk dinaturalisasi. Sayangnya, sampai kini usaha PSSI belum membuahkan hasil. Jika Miss Hilges berhasil dibujuk, pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat. Tiga, Kevin Dix, FC Copenhagen. Nama selanjutnya ada Kevin Dix. Ia beberapa kali menyukai unggahan akun Instagram timnas Indonesia maupun Erick Thohir. Kehadiran Kevin Dix bakal memperkukuh pertahanan timnas Indonesia. Namun, berhubung timnas Indonesia telah memiliki bek tangan berkualitas, Kevin Dix kemungkinan digeser di posisi lain jika memang bersedia membela skuad Garuda. Ia dapat diperankan sebagai wingback kanan, area yang sejatinya pernah ia emban. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Sintayong sudah menemui Kelvin Verdong saat NEC Nijmegen menumbangkan klub Tom Haye, SC Heerenveen. Pada awal bulan ini, Kelvin Verdong sangat bisa diandalkan untuk bertugas di area kiri pertahanan. Satu lagi, pemain yang satu ini menunjukkan ketertarikannya terhadap Indonesia. Ketika timnas Indonesia mendapatkan set piece, atribut Kelvin Verdong yang satu itu dapat dimanfaatkan. Sampai akhir-akhir ini pelatih nasional Belanda yaitu Ronald Koeman mengatakan boleh mengambil, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak, nanti pemain Belanda habis. Itu pernyataan dari Ronald Koeman sebagai pelatih timnas Belanda. Mereka mulai khawatir, ketakutan, nanti takutnya pemain-pemain yang mempunyai GA di Belanda akhirnya dia semuanya hijrah ke Indonesia dan mereka akan kehilangan pemain-pemain tersebut. Itu yang dikhawatirkan oleh pelatih Ronald Koeman. Media Vietnam harus belajar dari Indonesia soal naturalisasi. Karena memang dalam naturalisasi ini Sintayong ngambilnya pemain yang mempunyai kapasitas atau yang berfungsi di Liga Belanda, yaitu di seri pertama. Mengalami peningkatan kualitas yang luar biasa seiring ya, kalau pemain-pemain ini diambil semua, yang selama ini belajar dan berkarir di Eropa. Naturalisasi Indonesia sudah 10, kalau datang 7 lagi berarti 17. Nah, kalau semua pemain-pemain diambil semua, otomatis kesebelasan dari Belanda juga otomatis tidak mempunyai kekuatan lebih lagi atau berkurang, karena mereka pindah kewarganegaraan. Dan mulai karena itu, yaitu pantas saja seperti Ronald Koeman mengatakan kalau bisa boleh naturalisasi, tetapi kalau bisa jangan banyak-banyak. Itu tidak bisa begitu, itu kan hak setiap pemain, karena pemain mereka kan darah Indonesia, jadi mereka berhak menentukan kepada siapa mau bergabung ke Indonesia atau ke Belanda atau mana, itu hak individu pemain itu sendiri. Jadi kita sebagai pelatih, jadi Ronald Koeman sebagai pelatih Belanda tidak bisa mengatakan bahwa orang itu harus main di Belanda, sedangkan di Belanda menunggu gak jelas. Yang pindah ke Indonesia itu wajar-wajar saja, karena pemain-pemain itu juga ingin mempunyai prestasi yang sama seperti yang lain-lain. Dan akhirnya kesempatan itu atau celah-celah itu dimanfaatkan oleh Erick Thohir dan Sintayong, dan mereka pemain-pemain yang mempunyai bibit itu yang tidak dipakai di Belanda akhirnya diambil lah oleh Indonesia. Dan mereka setelah diambil, Ronald Koeman berkata seperti itu, jangan banyak-banyak, nanti takutnya kehabisan. Ya ini yang betul, karena dari dulu seperti kalau kita lihat dari Van Persie itu juga ada keturunan Ruud Gullit, kebetulan bisa juga
Raja Nainggolan kebetulan bisa juga, Patrick Kluivert kebetulan bisa juga. Kalau pelatih Indonesia dulu bisa mengambil atau bisa menaturalisasi atau mau melakukan naturalisasi seperti itu, Indonesia pasti persepak bolanya sudah sangat besar sampai sekarang ini. Itu tadi teman-teman mengenai kedatangan 7 pemain naturalisasi yang akan datang di sebelum pertandingan Indonesia melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, dan mereka Indonesia atau timnas kita akan kedatangan 7 pemain lagi ya teman-teman. Itulah tadi diantara pemain-pemain tersebut yang sebelumnya sudah datang, yaitu 4 orang ya, dan dia akan datang lagi 7 orang lagi. Berarti kekuatan Indonesia dalam persepak bolaan di kancah Piala Dunia atau Piala Asia atau Asia Tenggara mulai diperhitungkan oleh negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.